Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Firdaus Kids, kalian suka challenge nggak? Tapi challenge seperti apa dulu? Challenge yang bagus buat kalian adalah challenge yang baik buat kalian. Yang kalau kalian kerjakan akan membuat otak kalian berpikir lebih keras, otot lebih terlatih, iman kalian lebih meningkat, dan akhirnya membuat kalian lebih hebat. Nah, dalam belajar kita juga sering menemui challenge-challenge tambahan yang kalau dikerjakan akan membuat pemahaman kita lebih kuat. Nah, kalau ada challenge atau tantangan seperti ini, be brave dan lakukan aja ya. Hai Firdaus Kid, pernah nggak kalian mengerjakan tugas dengan buru-buru? Buru-buru itu tidak baik. Sekarang coba bayangkan Pak Tukang sedang membangun rumah dengan buru-buru. Bisa jadi akan ada semen yang kurang kuat dan mungkin perlu ada bagian yang dirobohkan atau bahkan perlu membangun rumah dari awal lagi. Sama halnya dengan mengerjakan tugas. Karena buru-buru, bisa jadi kalian akan membuat kesalahan yang semestinya bisa dihindari. Jadi, pelan-pelan dan teliti ya dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firdaus Kids, kalau sudah pulang dari sekolah, apa yang biasanya kalian lakukan? Main, baca buku. Nah, di sini ada yang sudah kelas 4, 5, dan 6, atau bahkan sudah SMP kan ya? Firdaus Kids, sebaiknya kalian sudah mulai punya rutinitas belajar di rumah ya, di luar jam sekolah. Nggak harus lama-lama kok, bisa cuma 15 menit setiap hari. Kalian bisa mengulang pelajaran di sekolah, terutama yang dirasa sulit, atau kalian bisa belajar hal yang baru. Nah, adik-adik Firdaus Kids yang masih TK dan belum sekolah ataupun kelas 1, 2, dan 3, boleh juga kalau mau belajar. Lagi pula membaca, hobi kalian itu juga salah satu bentuk belajar kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Firdaus Kids, ada nggak sih mata pelajaran yang menurut kalian susah banget atau nyebelin banget? Nah, tapi qadarullah kalian ditakdirkan untuk mempelajarinya di sekolah. Kalau begitu, kita harus meyakini bahwa ada kebaikan di situ ya. Pasti ada manfaat dari mata pelajaran tersebut bagi diri kalian dan masa depan kalian kelak. Dan sebenarnya sesuatu itu terasa sangat sulit karena kita belum cukup tahu. Jika kita lebih giat mencari tahu tentang cara mengerjakannya, insya Allah akan menjadi lebih mudah. Atau sebaliknya, kalian tidak suka suatu pelajaran bukan karena susah, tetapi karena merasa sudah bisa. Jadi malas untuk mempelajarinya kembali. Firdaus Kids, tidak ada ilmu yang sia-sia walau kita mempelajarinya berkali-kali. Malah membuat kita semakin paham. Semangat ya Firdaus Kids. Hai Firdaus Kid, Assalamualaikum. Nah, dalam memberikan tugas, guru seringkali memberikan peraturan tata cara mengerjakannya kan. Misalnya, kapan dikumpulkan, dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk voice note, dan sebagainya. Nah, Firdaus Kid sebagai murid harus mengikuti peraturan itu ya. Kalian tahu nggak sih kenapa peraturan itu dibuat oleh guru? Salah satunya agar guru lebih mudah mengatur segala sesuatunya, sehingga guru lebih mudah dan nyaman dalam mengajar kalian. Tentunya kita ingin memuliakan guru-guru kita kan?
Assalamualaikum Firdaus Kids. Ada satu tips nih untuk kalian belajar. Pada berbagai topik, sebaiknya kalian jangan hanya menghafal, tapi kalian juga harus memahami logikanya. Contohnya, saat belajar perkalian, kalian jangan hanya menghafal bahwa 3 kali 4 itu 12. Tapi kalian harus paham. Contohnya, jika ada 4 apel dalam 3 keranjang, maka total semuanya ada 12 apel. Contoh lainnya, saat ditanya kenapa kita harus menggosok gigi, jangan hanya menghafal agar gigi bersih dan sehat, Bu. Bukan. Tapi kalian harus paham lebih mendalam bahwa menggosok gigi itu untuk membersihkan sisa makanan dan kuman yang jika dibiarkan bisa menimbulkan penyakit. Nah, Firdaus Kids, seperti contoh tadi, kita harus memahami logikanya. Kita akan lebih mudah mengingat. Bahkan lebih mudah untuk menjawab pertanyaan yang paling sulit sekalipun. Semangat menuntut ilmu ya, Firdaus Kids. Hai Firdaus Kids, kalian pernah gak sih ngalamin kesulitan buat kerjain soal? Padahal udah coba dengerin penjelasan dari guru, tapi tetap aja kesulitan. Nah, kalau itu terjadi, jangan nyerah ya, karena masih banyak cara supaya kita bisa paham tentang soal tersebut. Kita bisa tanya guru, bisa tanya orang tua, atau kita bisa coba juga dengan baca buku, nonton video pendek, atau hal-hal lainnya supaya kita bisa paham tentang soal tersebut. Nah, kira-kira gitu. Yang penting jangan nyerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.